Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah, selamat ya sudah berhasil naik di kelas 9. Sebagai rasa syukur, harus siap memperbaiki diri ya. Yakinkan dan motivasi diri kalian untuk belajar lebih giat. Semangat! Oke, sekarang sudah di kelas 9. Hari ini kita akan belajar IPA. Pada semester 1, kita akan mempelajari 5 materi. Yang materi pertama, kita masuk ke sistem reproduksi manusia. Oke, kita lihat video berikut. Bersyukurlah karena Allah memilihmu untuk Ia ciptakan. Ini adalah perjalanan dari ratusan juta sperma yang akan menuju ke sel telur. Sperma-sperma ini menempuh perjalanan yang cukup jauh dan tidak semuanya berhasil. Di tengah perjalanan, banyak dari mereka yang mati. Ini adalah gambaran dari sel telur. Dari ratusan juta hanya tersisa beberapa sel sperma. Apakah semuanya berhasil masuk ke dalam sel telur? Kita lihat. Ternyata dari sisa sperma yang ada, hanya satu sel sperma yang mampu masuk ke dalam sel telur. Inilah sel sperma yang dipilih Allah untuk bisa masuk ke dalam sel telur. Oke, lanjut. Sel sperma ini akan mengeluarkan inti selnya, sehingga bersatu dengan inti sel telur. Ketika sudah bersatu inilah, maka terbentuklah awal mula dari manusia yang disebut dengan zigot. Jadi, awal mula dari manusia disebut dengan zigot. Kalau seperti itu, manusia berasal dari berapa sel? Berapa sel? 1 atau 2 atau lebih? Manusia itu berasal dari satu sel yang disebut zigot, karena kalau dia masih bentuk sel sperma dan sel telur, dia belum menjadi awal manusia atau cikal bakal dari manusia. Oke, setelah pembelahan terus-menerus, manusia dewasa terdiri dari sekitar 200 triliun sel. Selain untuk pembelahan seperti ini, alasan apa ya yang membuat sel harus membelah? Kalian bisa mencarinya, boleh lebih dari 3. Oke, lanjut, nanti dicari di buku masing-masing ya, atau mungkin bisa dari sumber belajar yang lain. Teori sel mengatakan bahwa omnis cellula e cellula. Semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Sel baru dapat terbentuk atau terjadi melalui pembelahan sel. Hari ini akan kita pelajari tentang pembelahan sel. Macam-macam pembelahan sel. Ada pembelahan mitosis dan ada pembelahan meiosis. Sebenarnya pembelahan ini terjadi di mana? Oke. Sebelum ke karakteristik masing-masing pembelahan, kita akan belajar dulu tentang kromosom. Masih ingatkah kalian hierarki kehidupan manusia? Organisasi kehidupan? Kita lihat. Manusia ternyata merupakan gabungan dari beberapa atau bahkan ratusan sel. Jadi bagian terkecil dari manusia atau makhluk hidup adalah sel. Sel sendiri ada sel hewan dan sel tumbuhan. Di dalam sel inilah
ada bagian inti yang di dalamnya terdapat kromosom. Nah, nantinya kromosom inilah yang akan membelah. Jadi ini kromosom. Badan berbentuk batang atau bengkok mulai tampak pada saat sel akan membelah dan selama proses pembelahan. Jadi pembelahan yang akan kita pelajari nanti yang membelah adalah kromosom. Bentuknya kromosomnya. Oke, sekarang berarti sudah tahu ya pembelahan itu terjadi di dalam inti sel atau tepatnya di kromosom. Pembelahan ada dua, ada mitosis, ada meiosis. Coba sekarang mari kalian cari, kalian explore apa ya ciri-ciri pembelahan mitosis, apa ciri-ciri pembelahan meiosis. Pembelahan manakah yang terjadi di sel tubuh dan pembelahan manakah yang terjadi di sel kelamin. Oke, setelah untuk karakteristik lain boleh dilihat. Fase-fase pembelahan ada 4 fase. Nah, untuk mitosis, fase-fase ini pun masih ada dalam 2 tahap. Coba kalian explore dulu. Nanti hasilnya silahkan dibuat dalam tabel di buku kalian. Jangan lupa dikumpulkan melalui classroom kalian. Saya tunggu di classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.